Selamat datang Pak Roy di acara Berani Jadi Miliarder. Silakan presentasi Pak. Ya, saya Roy dari Nuansa Porselen Indonesia. Kami khusus memproduksi porselen dengan high quality. Jadi kami betul-betul detail dalam pembuatannya. Usaha ini saya menggunakan dengan bekerja sama dengan tambang rakyat dulu. Di tahap ini 30 peserta dengan waktu yang telah ditentukan berupaya menjelaskan dan meyakinkan dewan juri tentang bisnis yang mereka jalani. Kompetisi dan persaingan di antara peserta untuk menjadi yang terbaik sudah mulai terasa. Pemirsa, di belakang saya saat ini sedang berlangsung presentasi yang dilakukan oleh salah satu peserta Berani Jadi Miliarder Audisi Kota Yogyakarta. Dan saya merasakan suasana memang cukup tegang di ruangan ini, tapi saya juga melihat optimisme dan juga antusiasme terasa dan terlihat oleh para peserta yang saat ini sedang menjalankan presentasi. Dan langsung saja kita lihat yuk seperti apa dari dekat. Kita aplikasikan dulu. Ya, mungkin bisa diceritakan Pak Richard apa rencana depan setelah ini untuk memulai bisnisnya ini, terutama di bisnis. Yang satu, saya bentuk tim. Di proposal saya sebenarnya sudah ada tim. Tim marketing yang betul-betul mau door to door sampai ke sekolah. Saya orangnya pemalu untuk masuk ke situ. Tapi kalau sudah ada yang buka jalan, jadi marketing itu hanya tugasnya tolong bikin janji sama sekolah ini, nanti saya yang presentasi. Maksudnya pemalu gitu, malu untuk memperkenalkan atau tidak pemalu Pak, cuma kurang pede. Oh, kurang pede. Bapak berani di sini pede, betul punya modal sebetulnya loh. Justru di situ Pak, saya merasa saya lemahnya di situ. Ya lega aja ya, artinya beban yang harus dipresentasikan sudah lewat. Mengingat waktunya pendek, jadi bingung memprioritaskan mana yang harus disebutkan supaya dewan juri bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi saya lebih terkonsentrasi pada tekniknya, jadi pada pengembangan sistemnya dulu. Nah, ketidakberhasilan itu boleh dikata juga karena pertama tadi karena saya orang teknik murni, saya tidak punya background marketing yang bagus. Jadi saya masih setengah hati dalam menawarkan sistem ini. Yang kedua, karena memang sistemnya sedang dikembangkan, jadi kalaupun laku langsung laku begitu, saya juga akan kerepotan untuk bagaimana melayani permintaan mereka. Wah, nervous Mbak. Kita deg-degan lah kalau orang Jawa. Kan kita belum pernah kayak seperti ini, jadi ya seperti inilah. Mudah-mudahan aja nanti dewan juri bisa mengapresiasi produk kita. Ya, selamat datang Pak Hanum dan terima kasih Pak Hani. Ya, Pak Hani di acara Berani Jadi Miliarder. Silakan Bapak berdua mempresentasikan bisnis Bapak. Oke. Ya. Kami membuka warung namanya Warung Miliarder Mendes, ya. Di mana mie itu dibuat dari tepung tapioka dengan campuran gaplek, sehingga ini sangat sehat karena kandungan proteinnya rendah tapi karbohidratnya tinggi. Nah, dan di samping itu bahan bakunya banyak di tempat kita. Telo banyak, semuanya dari telo. Ya. Letek kusam, Jawanya kusam itu karena tidak kita beri warna, tidak kita kasih pemutih, ya. Bedanya apa Pak dengan mie yang biasa Pak? Mie yang biasa itu biasanya mie kuning itu dikasih gendar, borak. Nah itu kenyal. Itu nanti taste-nya pun agak beda. Saya cukup tenang sebenarnya karena saya meyakini bahwa apa yang akan saya ceritakan adalah pengalaman hidup saya. Kemudian apa yang akan saya rencanakan adalah sesuai dengan apa yang sudah saya pikirkan lama dan dari masalah-masalah yang saya hadapi, sehingga saya sangat meyakini bahwa saya akan bisa menyampaikan apa kondisi saya, kemudian rencana ke depannya, dan cara-cara untuk mencapai tujuan saya. Ya, selamat datang Pak Kusronto di acara Berani Menjadi Miliarder. Silahkan presentasi bisnis Bapak Kusronto. Terima kasih. Nama saya Kusronto. Saya mempunyai bisnis usaha kerajinan tas. Nama perusahaannya Astocraft. Saya sudah berdiri tahun 2008.
Saya memulainya dari buruh pabrik yang waktu itu kena PHK, dan saya belajar semua aspek marketing, keuangan, ataupun manajemen perusahaan dari pengalaman yang saya miliki. Produk saya adalah tas-tas kerajinan dari bahan-bahan serat alam, ataupun bahan recycle, ataupun bahan-bahan sintetis dan kombinasi kulit dan aksesoris. Pasarnya adalah pertama adalah retail dari toko sendiri, outlet, kemudian ada kelompok reseller secara online, kemudian yang ketiga ada kelompok wholesale. Wholesale itu wholesale order baik lokal ataupun ekspor. Kemudian tenaga kerja saya ada 20 orang yang tetap diproduksi, kemudian disupport oleh para pengrajin. Itu jumlahnya bisa fleksibel, bisa sampai 200-300 sesuai dengan order yang masuk. Batik bukan hanya sekedar identitas bagi suku Jawa saja, tapi batik merupakan sebuah karya seni yang di dalamnya mengandung filosofi di dalam sebuah kain. Dan pemirsa, bisnis membatik ternyata menjadi salah satu industri atau roda perekonomian yang menunjang ekonomi bagi warga Yogyakarta dan juga sekitarnya. Dan 3 hal yang penting kali ini adalah tentang kesabaran, ketekunan, dan juga kreativitas dalam membatik menjadi modal penting bagi wirausaha untuk dapat menyukseskan usahanya. Jadi siapa sebenarnya 3 finalis yang dapat melaju di Grand Final Berani Jadi Miliarder episode kali ini mewakili Yogyakarta? Kita saksikan penampilan mereka di episode Berani Jadi Miliarder selanjutnya. Mbak, mau yang